Selamat datang di Bola Jimbul. Analisis gol pesta kemenangan Inter atas Lazio. Analisis gol menang comeback dramatis United atas City. Barcelona siap datangkan Gyökeres. Arsenal incar Mohamed Kudus. City pertimbangkan rekrut Paul Pogba. Derby panas Manchester harus berakhir dengan kemenangan comeback Manchester United dengan skor 1-2 pada Minggu malam di Etihad Stadium. Di babak pertama, The Citizen unggul lebih dulu lewat Josko Gvardiol pada menit 36. City melakukan corner pendek dan crossing De Bruyne terdefleksi kaki Diallo. Sayangnya, kemenangan Manchester biru buyar di 2 menit akhir laga. Lini pertama United melakukan pressing kepada build-up City. Situasi tersebut membuat Matheus Nunes memberikan bola back pass tanggung kepada Ederson. Diallo berhasil menyerobot bola, dan pergerakannya justru mengundang pelanggaran yang dilakukan oleh Matheus Nunes. Wasit menunjuk titik putih dan sukses dieksekusi oleh Bruno Fernandes. 2 menit berselang, Setan Merah melancarkan bangun serangan dengan membelah pertahanan The Citizen menggunakan trupas long ball Lisandro Martinez. Dengan kecepatannya, Amad Diallo berhasil mengekspos ruang di belakang backline City. Amad langsung menyontek bola ke gawang yang tak mampu dihalau oleh Ederson maupun Gvardiol. MU pun menang comeback dramatis 1-2 dan untuk sementara waktu menempati posisi 13 dengan 22 poin. Sedangkan City masih berada di posisi kelima dengan 27 poin. Terbang ke London, Chelsea berhasil mengalahkan Brentford dengan skor 2-1 pada Senin dini hari di Stamford Bridge. Di atas kertas, Cucurella berposisi di bek kiri. Namun, ketika proses menyerang, Enzo Maresca menginstruksikan Cucurella maju mengisi pos di half space kiri. Sehingga, beberapa kali ia berada di depan saat Chelsea dalam mode menyerang. Strategi itu pun akhirnya berbuah gol yang dilesakkan oleh Marc Cucurella 2 menit sebelum jeda. Noni Madueke mengirim bola crossing ke kotak penalti dan disambut oleh Marc Cucurella dengan headingnya. Di menit 80, Chelsea baru bisa menggandakan kedudukan lewat Nicolas Jackson. Caicedo memenangkan bola di lini tengah, Enzo memberikan support dan melepaskan trupas kepada Jackson yang telah berlari ke depan. Duel 1 lawan 1 dimenangkan Jackson dengan tendangan keras ke gawang Brentford. Di akhir laga, sayangnya Brentford hanya mampu membalaskan 1 gol melalui Mbeumo. Serangan balik cepat di sisi kanan The Beast gagal dihalau yang membuat Mbeumo berhasil menceploskan bola ke gawang tuan rumah. Chelsea pun menang 2-1 dan memperkecil selisih jarak dengan pemuncak klasemen Liverpool menjadi 2 poin. Dengan 10 pemain, Liverpool berhasil terhindar dari kekalahan usai menahan imbang Fulham 2-2 pada Sabtu malam di Anfield. Fulham sukses mencetak gol lebih dahulu di menit 11 lewat Andreas Pereira. Fulham lakukan switch play ke Iwobi di sisi kiri. Anthony Robinson naik melakukan support dan mengirimkan crossing ke tiang jauh. Pereira berada di belakang Andy Robertson dan sukses menjangkau bola. Di menit 17, Andy Robertson menerima strike red card dari wasit. Switch play kembali dilakukan Fulham mengarah ke Harry Wilson di sisi kanan. Pelanggaran pun terjadi, Liverpool bermain dengan 10 orang. 2 menit babak kedua berjalan, Luis Diaz menggeser bola kepada Salah di kanan. Dengan visinya, Salah berhasil mengirimkan umpan crossing kepada Cody Gakpo yang berada di antara 2 pemain belakang Fulham. Skor imbang 1-1 kembali berubah di menit 76. Skema yang sama dengan gol pertama mereka ciptakan antara Iwobi dan Robinson di sisi kiri. Ruang di belakang Quansah berhasil diekspos oleh Robinson. Dan Joe Gomez yang memarking Rodrigo Muniz gagal memblok bola saat umpan silang dikirimkan oleh Robinson. Beruntung, Diogo Jota menjadi penyelamat The Reds pada menit 86. Bangun serangan tuan rumah mengarah ke Darwin Núñez yang berdiri tanpa pengawalan ketat di half space kiri. Ia lantas memberikan bola kepada Jota yang berdiri di antara Jorge Cuenca dan Issa Diop. Dengan sekali tekukan,
Jota berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil imbang ini membuat The Reds masih kokoh di puncak klasemen dengan 36 poin. Usaha Madrid untuk menyalip Barcelona harus kembali tertunda. Usai Rayo Vallecano menahan El Real 3-3 di Juan Martínez Munuera Stadium di Minggu dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah berhasil unggul cepat di menit keempat. Jorge de Fruto sukses mengelabui Fran Garcia untuk melepaskan crossing dari sisi kanan. Adrian Mbarba mengikat Lucas Vázquez sehingga Unai Lopez muncul tak terkawal untuk menyundul bola ke sisi kiri gawang Courtois. Di menit 36, Abdul Mumin sukses gandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0 lewat sundulan dari corner kick. Kebangkitan Madrid dimulai oleh Valverde pada menit 39. Ia berhasil melihat celah terbuka untuk melepaskan syuting. Dengan spekulatif, ia pun melepaskan tembakan keras jarak jauh untuk memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Sebelum jeda, Bellingham berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tanpa pressing yang ketat, Rudiger melakukan penetrasi ke half space kiri. Bola ia berikan kepada Rodrigo di sayap dan diteruskan dengan umpan crossing ke kotak penalti. Dengan cerdik, Bellingham mendahului bek Rayo untuk dapat menyundul bola. Madrid sempat berbalik unggul 2-3 di menit 56. Kombinasi umpan 1-2 sentuhan diperagakan oleh Modric, Arda Güler, dan Rodrigo. Striker asal Brazil itu pun bisa berbalik badan untuk melepaskan sepakan yang terdefleksi kaki Andre Ratiu. Ini merupakan gol pertama Rodrigo sejak terakhir kali ia mencetak gol di bulan September lalu dan absen panjang karena cedera. Sayangnya, keunggulan Madrid hanya bertahan 8 menit usai Lejuene berhasil mengirimkan umpan crossing ke ruang kosong di pertahanan Madrid yang disadari oleh Isi Palazon. Laga pun berakhir imbang 3-3 yang membuat Madrid tetap berada di posisi ketiga klasemen dengan 37 poin dari 17 pertandingan. Terbang ke Roma, Italia, Inter Milan sukses menggulung tuan rumah Lazio dengan skor telak 0-6 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Pesta gol Nerazzurri diawali oleh eksekusi penalti Hakan Calhanoglu menit 43 usai Samuel Gigot tertangkap handball oleh VAR. 2 menit berselang, serangan balik Inter menciptakan situasi 6-5. Dumfries mendapat umpan dan lini belakang Lazio cenderung bergeser ke arahnya. Dengan cermat Dumfries mengirim crossing kepada Di Marco yang mendapat ruang bebas di kotak penalti. Di menit 51, Inter unggul jumlah pemain di lini tengah 4-3. Ruang kosong tercipta, dan berhasil dimanfaatkan oleh Nicolo Barella dengan syuting kerasnya. 0-3 untuk Inter. 2 menit kemudian, Dumfries ikut mencatatkan namanya di papan skor. Bastoni yang kerap maju ke lini tengah berhasil mengirimkan umpan crossing yang disambut heading dari Dumfries. 0-4 Inter memimpin. Di menit 77, Carlos Augusto step up untuk marking Lomchona yang drop ke belakang. Pressing agresif Augusto berhasil membuat Lomchona hilang bola. Situasi berbalik menjadi milik Inter dengan Augusto sudah underlap ke kotak penalti. Di Marco lepaskan umpan silang ke Augusto. Dengan kontrol yang baik ia sukses mencip bola ke sudut kiri gawang tuan rumah. Di akhir laga, Marcus Thuram sukses menutup pesta gol Inter menjadi 0-6. Usai ia berhasil memanfaatkan trupas dari Mkhitaryan yang tak mendapatkan gangguan di lini tengah. Inter pun menang 0-6 dan masih duduk di posisi ketiga dengan 34 poin. Juventus terhindar dari kekalahan usai ditahan imbang 2-2 oleh Venezia di Allianz Stadium pada Minggu dini hari. Tuan rumah sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat Federico Gatti di menit 19. Juve menerapkan skema sepak pojok dengan mengirimkan bola ke tiang dekat. Bola tersebut disambut oleh Kepren Thuram untuk dipantulkan ke tiang jauh, di mana ada Federico Gatti yang lepas dari pengawalan Jay Itzes untuk menyontek bola ke gawang. Babak kedua menit 50, Yildiz sempat mencetak gol yang dianulir oleh wasit.
Ia berhasil menceploskan bola lewat skema corner yang sama dengan gol pertama dari Gatti. Kepren Thuram berdiri di tiang dekat untuk memenangkan bola dan meneruskannya ke tiang jauh. Sayang, Yildiz tertangkap handball oleh VAR saat menyundul bola. Di menit 61, tim tamu mampu menyamakan kedudukan lewat Mikael Elertsson. Oristanio di sisi kanan berhasil invert ke tengah dan memberi trupas kepada Andersen yang membuka ruang. Bola dikembalikan ke Zampano untuk di-crossing ke kotak penalti. Nicolo Savona fokus ke pemain di depannya dan tak menyadari ada Elertsson yang muncul dari belakang untuk menyambut bola. Di menit 83, Venezia berbalik unggul 1-2 lewat gol kapten timnas Indonesia Jai Idzes. Ia sukses menanduk bola umpan tendangan bebas dari Caviglia dan menebus kesalahannya di babak pertama. Ini merupakan gol pertama Jai Idzes di Serie A Italia. Ia sekaligus menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A Italia. Sayang, kemenangan Venezia buyar di injury time akhir laga. Kalulu di sayap kanan membuat tipuan dan mengecoh dua pemain Venezia sebelum memberikan bola kepada Conceição. Winger Portugal itu memiliki ruang tembak dari half space kanan yang ia manfaatkan untuk melepaskan syuting. Bola berhasil diantisipasi oleh kiper Venezia namun bola liar justru menyentuh tangan dari Antonio Candela. Wasit menunjuk titik putih yang sukses dieksekusi sempurna oleh Dusan Vlahovic. Beralih ke kabar transfer pemain. Viktor Gyökeres adalah salah satu striker dengan performa terbaik di sepak bola Eropa saat ini. Tercatat, striker Swedia berusia 26 tahun itu telah mencetak 25 gol dalam 24 pertandingan di semua kompetisi. Ia kini menjadi incaran sejumlah klub besar di Eropa. Bermain di Sporting CP, ditambah dengan kepergian Ruben Amorim ke Manchester United, telah menyebabkan kemerosotan dalam performa raksasa Portugal itu. Dan media Spanyol El Nacional melaporkan bahwa hal ini telah membuat penyerang Swedia itu memikirkan kembali masa depannya. Laporan tersebut juga menyatakan jika Barcelona muncul sebagai salah satu klub yang tertarik pada Gyökeres. Barca merasa bahwa Gyökeres memiliki kualitas yang bisa menggantikan Robert Lewandowski yang kini sudah berusia 36 tahun. Arsenal tampaknya siap untuk terjun guna kembali mengincar salah satu pemain dari West Ham United. Ialah Mohamed Kudus, pemain internasional Ghana yang bergabung dengan West Ham pada musim panas lalu dari Ajax. Dilansir dari TBR Football, Arsenal dikabarkan kembali mengincar Kudus yang memiliki kemampuan beradaptasi di lini depan. Kedatangan Kudus akan memberi Arteta fleksibilitas taktis yang lebih besar. Dengan pemain tersebut dapat bermain sebagai pemain sayap, false nine, atau bahkan gelandang serang. Meski The Hammers telah mematok harga 80 juta pound, The Gunners yakin kemampuan Kudus untuk bermain di berbagai posisi menyerang bisa membenarkan biaya tersebut. Di atas kertas, menjual Kudus sepertinya tidak masuk akal bagi West Ham. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi salah satu pemain yang menonjol musim ini. Namun, pertimbangan finansial tampaknya akan menjadi faktor penentu. Manchester City telah menghubungi Paul Pogba mengenai kepindahannya mengejutkan ke Etihad Stadium. Pogba saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Juventus berakhir pada bulan November lalu. Mantan gelandang Manchester United tersebut saat ini sedang menjalani hukuman larangan bermain karena doping, yang telah dikurangi dari 4 tahun menjadi 18 bulan dan akan berakhir pada bulan Maret. Saat ini ia berupaya mencari klub baru. Dan laporan The Independent menyatakan Pogba telah dihubungi oleh City mengenai kemungkinan perekrutannya. Saat ini, City sangat ingin memperkuat lini tengah, di mana absennya Rodri terus menimbulkan masalah signifikan. Manajer Pep Guardiola dikenal mengagumi Pogba dan disebut-sebut memandang pemain berusia 31 tahun itu sebagai target yang potensial. Namun City tak sendiri, karena dikabarkan raksasa Prancis Marseille tengah intens untuk mencoba merayunya kembali. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini.
Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!